Shalom. Saya berharap setiap kita selalu ada dalam keadaan sehat. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun kita harus diam di rumah, kita tetap harus semangat, ataupun kita harus tetap bekerja, tapi kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga, dan selalu safety menggunakan setiap apa yang pemerintah anjurkan. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, pasti perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan kembali membawakan sebuah renungan singkat, agar lewat renungan singkat ini kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, dan apapun yang kita baca, kita lakukan lewat firman Tuhan ini, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan apapun yang kita lakukan, itu menjadi dampak dan sinar kemuliaan Tuhan terus menyala di atas kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dari Kejadian 45 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, 'Marilah dekat-dekat.' Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, 'Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.'" Jadi firman Tuhan di sini akan belajar tentang seorang Yusuf, yang dimana kita semua mungkin tahu cerita ini. Pada saat itu dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Mereka tidak suka dengan Yusuf, sehingga mereka melakukan hal yang seharusnya mereka tidak lakukan untuk Yusuf. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Ternyata dengan berjalannya waktu, Yusuf menjadi orang kepercayaan di Mesir. Apapun yang Yusuf katakan, Raja Firaun pasti mendengarkannya, karena Tuhan telah memilih Yusuf, menuntun Yusuf, dan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Meskipun Yusuf dibuang pada saat itu oleh saudara-saudaranya, tapi yang kita pelajari, lihatlah hati seorang Yusuf yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kekesalan, tidak menyimpan amarah, sehingga Tuhan melihat ketulusannya dan Tuhan memakai Yusuf secara luar biasa. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa langkah tentang Yusuf. Jadi tema yang akan saya berikan adalah satu langkah lebih maju. Langkah pertama yang saya akan ambil dari ayat keempat, dikatakan, "Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, 'Marilah dekat-dekat.'" Garis bawahi, marilah dekat-dekat. Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk mendekat kepada Yusuf. Di ayat 3, di ayat sebelumnya dikatakan, "Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?' Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia." Jadi saudara-saudaranya itu merasa mereka sudah bersalah kepada Yusuf pada waktu itu, karena mereka lah yang membuang Yusuf. Jadi saudara-saudaranya ketika Yusuf memanggil, suruh mendekat, mereka takut dan gemetar. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dilakukan. Sekarang kita koreksi hidup kita koreksi diri kita. Ketika ada kesalahan yang kita lakukan, apakah kita tidak takut? Apakah kita tidak gemetar seperti saudara-saudaranya Yusuf? Jika kita takut, jika kita gemetar, dan kita tahu itu salah, jadi langkah yang pertama kita mengambil untuk memohon ampun kepada Tuhan. Jika kita salah terhadap sesama, kita beranikan diri untuk meminta maaf. Jangan malu, jangan gengsi untuk minta maaf. Jangan seolah-olah jika kita minta maaf itu menjadi rendah bagi kita. Tidak. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Ketika kita meminta maaf, meminta ampun kepada manusia maupun terhadap Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Derajat kita akan diangkat. Satu langkah kita lebih maju daripada yang lainnya. Jadi belajar seperti apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Begitupun hidup kita kepada sesama. Begitupun hidup kita bersama dengan Tuhan. Marilah dekat-dekat. Yang langkah kedua,
janganlah menyesali diri. Itu di ayat kelima dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jadi ketika kita tahu kita orang berdosa, kita sudah berbuat salah, janganlah malu, jangan menyesali diri, tapi kembali berserah kepada Tuhan dan memohon ampun dan meminta maaf. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jangan pernah menyesal dengan kehidupan kita. Kenapa saya seperti begini? Kenapa saya seperti begini? Tuhan, kok hidup saya begini amat Tuhan? Jangan pernah menyesal, tapi terus jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bersyukur selalu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan bukan tidak mendengar doa kita, teriakan kita, seruan kita. Tuhan dengar. Cuman Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberikannya pada kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus memuji menyembah Tuhan, untuk terus melakukan menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah berhenti. Langkah ketiga dikatakan di ayat yang kelima yang terakhir, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jika ada orang yang sudah terlebih dahulu mendahului kita dalam melakukan hal-hal yang baik, mungkin dia sudah jadi pejabat, mungkin dia sudah jadi direktur, mungkin dia sudah jadi manajer atau apapun itu. Bahkan di dalam dunia pelayanan, di dalam gereja, mungkin dia sudah jadi pendeta, dia sudah jadi majelis, ataupun dia sudah jadi pengerja. Jangan pernah nyesal, jangan pernah takut, tapi jangan pernah juga berpikiran yang negatif. Kenapa mereka lebih dulu? Kenapa dia lebih dulu? Tuhan pilih mereka untuk Tuhan menggenapi firman-Nya pada setiap kita. Setelah mereka, kalau kita berserah, kita percaya, kita sungguh-sungguh, Tuhan pun akan pilih kita. Jadi lakukanlah terus apa yang menjadi kesenangan bagi hatinya Tuhan. Jadi untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Aku di sini adalah Yusuf. Yusuf itu dipilih Tuhan untuk lebih dahulu datang ke tanah Mesir. Agar apa? Tujuannya, lihat, saudara-saudaranya tetap hidup, tidak mati kelaparan, tidak kekurangan. Kenapa? Karena Yusuf Tuhan sudah bawa terlebih dahulu. Coba kalau Yusuf Tuhan tidak bawa terlebih dahulu, bagaimana nasib saudara-saudaranya ketika mereka tidak memiliki makanan? Jadi setiap kita di sini lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang sepertinya tidak sejalan dengan pikiran kita, tapi ketika kita mau mengambil langkah untuk melakukan itu, kita mau dekat-dekat kepada Tuhan, kita tidak menyesali diri kita, dan kita tahu kalau kita Tuhan akan pilih, lakukan terus. Pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.